saya Memiana Jelita dengan NPM 211031137 kelas 2021C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya tentang aborsi, hukuman mati, dan euthanasia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pandangan tentang aborsi. Nah, di Indonesia, aborsi adalah topik yang sangat sensitif dan kompleks, terutama karena norma, budaya, dan agama yang kuat. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama yang mengajarkan nilai-nilai tentang sakralitas hidup sejak awal kehamilan. Secara hukum, aborsi dilarang kecuali dalam situasi tertentu, seperti jika kehamilan membahayakan nyawa ibu atau terjadi pada korban pemerkosaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya tentang aborsi. Nah, menurut pendapat saya, aborsi yang ada di Indonesia sangat memprihatinkan. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa aborsi adalah tindakan pengguguran atau menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia karena menghilangkan nyawa seseorang. Sebagai manusia, kita sudah dilindungi oleh HAM sejak dalam kandungan. Ada pandangan pro dan kontra terkait aborsi yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya menjelaskan yang pertama itu pandangan pro. Yang pertama itu berkaitan dengan kesehatan ibu. Dalam beberapa kasus kehamilan bisa sangat beresiko bagi ibu. Aborsi dapat menjadi opsi medis yang sah ketika keselamatan ibu dipertaruhkan. Kemudian yang korban kekerasan seksual. Bagi korban pemerkosaan, aborsi bisa menjadi satu-satunya cara agar mereka dapat terbebas dari beban psikologis yang berat bagi seorang ibu. Yang berikut itu pandangan kontra yang berkaitan dengan etika dan moral. Banyak yang percaya bahwa janin memiliki hak hidup sejak awal dan aborsi dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Yang berikut itu resiko kesehatan. Aborsi ilegal yang dilakukan tanpa pengawasan medis seringkali berisiko tinggi dan dapat mengancam nyawa seorang ibu. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa aborsi tetap menjadi kontroversial di Indonesia karena aspek agama dan budaya yang kuat yang menilai bahwa aborsi tidak sesuai dengan nilai moral. Namun, ada pengecualian dalam kasus-kasus ini di mana aborsi diizinkan dengan pertimbangan kesehatan dan kesejahteraan mental perempuan. Yang berikut itu pandangan saya tentang hukuman mati. Nah, yang pertama kita menjelaskan apa itu hukuman mati. Hukuman mati adalah salah satu hukuman yang berlaku di Indonesia untuk kasus-kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan narkoba dalam jumlah besar. Indonesia secara resmi masih menerapkan hukuman mati, walaupun dalam praktiknya hukuman mati ini sering ditunda eksekusinya. Di sini saya akan menjelaskan pandangan saya terkait hukuman mati yang ada di Indonesia. Hukuman mati di Indonesia sangat memprihatinkan. Mengapa demikian? Hukuman mati sama halnya dengan menghilangkan nyawa seseorang. Sementara kita ketahui bahwa setiap individu memiliki hak, yaitu hak untuk hidup. Oleh karena itu, hukuman mati di Indonesia banyak kontroversial. Di sini juga saya jelaskan pandangan pro dan kontra. Di mana saya akan menjelaskan yang pertama itu pandangan pro. Yang pertama itu memberi efek jera. Banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan berat dan dianggap dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Kemudian yang kedua itu keadilan bagi korban. Hukuman mati juga dianggap sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarga korban yang menderita akibat kejahatan tersebut. Kemudian pandangan kontra, yaitu kesalahan peradilan. Kekhawatiran terbesar dalam penerapan hukuman mati adalah kemungkinan adanya kesalahan dalam peradilan. Jika ada kesalahan, hukuman ini bersifat final dan tidak dapat diperbaiki. Yang berikut itu hak asasi manusia. Banyak organisasi HAM internasional dan lokal menganggap bahwa hukuman mati sebagai pelanggaran hak asasi karena hak hidup adalah hak fundamental yang tidak seharusnya dicabut. Kesimpulannya bahwa di Indonesia, hukuman mati masih memiliki pendukung kuat, terutama bagi kejahatan yang dianggap sangat merusak masyarakat. Namun,
Debat mengenai kemanusiaan dan hak hidup tetap ada, dan banyak yang mempertanyakan apakah hukuman mati benar-benar efek dalam mengurangi kejahatan. Yang berikut itu pandangan tentang euthanasia. Euthanasia atau hak untuk mati dengan bantuan medis dalam kasus-kasus penyakit yang tak dapat disembuhkan adalah hak yang hampir tidak dibahas di Indonesia karena pandangan budaya dan agama sangat kuat mengenai kehidupan dan kematian. Secara hukum, euthanasia belum diakui dan dilegalkan Indonesia. Tentu, dalam hal ini juga terdapat pandangan pro dan kontra. Yang pertama itu penghentian penderitaan. Euthanasia dapat dipandang sebagai tindakan belas kasih untuk menghentikan penderitaan pasien yang tidak dapat disembuhkan dan mengalami sakit yang luar biasa. Yang kedua itu hak hidup, hak individu. Beberapa pendapat bahwa orang yang sakit parah memiliki hak untuk memutuskan sendiri untuk akhir hidup, termasuk yang berikut hak individu. Beberapa berpendapat bahwa orang yang sakit parah memiliki hak untuk memutuskan sendiri akhir hidupnya, termasuk cara yang paling bermartabat dan minim penderitaan. Berikut pandangan kontra yang menjelaskan tentang nilai kehidupan. Banyak yang menganggap bahwa kehidupan adalah hak mutlak yang tidak boleh dicabut, bahkan jika individu tersebut menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Berikut itu aspek agama. Dalam agama-agama yang dianut Indonesia, hidup dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak boleh diakhiri oleh tangan manusia, dan euthanasia dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepercayaan tersebut. Kesimpulannya bahwa euthanasia tetap menjadi isu yang jarang dibahas di Indonesia karena aspek moralitas dan agama yang kuat. Kebanyakan masyarakat dan pemangku kebijakan melihat euthanasia sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan spiritual yang mengutamakan kehidupan. Sekian dan terima kasih.